Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah dikaruniakan. Dan insyaallah di tutorial Tadabbur Al-Quran ini sedikit saja insyaallah kita akan coba menggali bagaimana step by step dan juga menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang kelak nantinya menjadi orang yang senantiasa beramal dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, di antara salah satu landasan Tadabbur Al-Quran itu ada di dalam surah Muhammad ayat ke-24. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, tidakkah mereka merenungkan Al-Qur'an ataukah hati mereka sudah terkunci? Jadi ada beberapa pesan yang kemudian Allah ingin hadirkan di dalam ayat ini. Ya, dan saya coba listkan. Yang pertama adalah Allah mempertanyakan mengapa manusia tidak mentadaburi Al-Quran. Itu yang pertama. Jadi pertanyaannya itu adalah mengapa manusia itu tidak mau mentadaburi Al-Quran. Dan uniknya di dalam ayat ini Allah sandingkan ya tidak tadaburnya Al-Quran itu dengan hati yang tertutup. Ya kan? Artinya bahwa orang tidak mentadaburi Al-Quran itu disebabkan karena hatinya tertutup. Kalau kita hadirkan pemahaman kebalikannya, gitu ya, jika hati kita ingin terbuka, maka tadaburkah Al-Quran ini, gitu ya. Jadi lakukanlah tadabur Al-Quran itu. Jadi hati terbuka itu manfaatnya apa? Satu, hatinya akan jadi bersih. Yang kedua, apapun yang disampaikan, baik kebaikan atau keburukan, itu akan dimaknai menjadi satu kebaikan bagi dirinya, gitu ya. Perintah Allah akan menjadi sesuatu yang dilaksanakan, dan larangan Allah karena hatinya terbuka itu akan diterima untuk kemudian dijauhi oleh seseorang yang terbuka hatinya. Nah, makanya untuk hati terbuka maka tadaburlah Al-Quran. Atau sebaliknya, usahakan untuk selalu mentadaburi Al-Quran supaya hati terbuka dan siap menerima apapun yang Allah perintahkan. Begitu ya. Jadi ini pemahaman kebalikannya. Kalau ingin hati terbuka, perbanyak tadabbur Al-Quran. Atau misalnya ini hati saya kok seakan-akan terus tertutup, atau hati saya itu tidak mendapatkan ketenangan terus, maka coba duduk untuk kemudian kita membaca ayat Al-Quran, dan bukan hanya sekedar membaca saja, tetapi jauh lebih dalam lagi, yaitu mentadaburinya, insyaallah ya. Baik, ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa itu tadabbur? Nah, tadabbur itu diambil dari kata tadabbaro yatadabbaru tadabburan. Yaitu kata dasarnya adalah dabaro, yang artinya di belakang. Ini secara bahasa para ulama sudah ini dari pakar bahasa sudah menyampaikan. Nanti boleh dilihat juga di beberapa literatur yang ada bahwa mereka mendefinisikan secara bahasa dari tadabbur itu adalah huwa an-nadru fi aqibatil amri wa tafakkuru fihi, yaitu memperhatikan akibat suatu urusan dan memikirkannya. Nah, jadi memang tadabbur ini kita sering menemukan di dalam Al-Quran itu disandingkan memang untuk Al-Quran. Kenapa? Agar orang yang membaca Al-Quran pada akhirnya, di akhir urusan dia membaca Al-Quran itu adalah lahir taatan kepada Allah yang maksimal. Nah, secara istilah bahwa tadabbur itu, ini ada satu pembahasan dari para ulama. Ya, kita coba baca terjemahnya saja ya. Makna tadabbur Al-Quran adalah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya kamulah objek pembicaraan dari Al-Quran. Kamu mendengarkannya dengan telinga hatimu, merenungkannya dengan mata hatimu. Apabila kamu mengetahui tentang firman Allah Subhanahu wa taala,
memahami dari makna kalamnya dan mengisi hatimu dengan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Maka bangkitlah untuk mengerjakan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya, sampai Al-Quran terlihat di dalam namamu. Al-Quran tertanam pada akhlakmu dan tampak pengaruh Al-Quran dalam perkataanmu dan perbuatanmu. Masya Allah. Jadi yang diinginkan dari tadabbur itu adalah terlihat dari bagaimana tingkah laku kita, perkataan kita, perbuatan kita dalam kesehariannya. Maka orang yang insya Allah memiliki akhlak yang terbaik, adab yang terbaik, itu lantaran mereka senantiasa bertadabbur Al-Quran. Baik, di dalam literatur agama kita sering menemukan ada tafsir dan tadabbur. Apa itu bedanya? Secara mudah saja bahwa tafsir dan tadabbur itu ya memang pada akhirnya itu juga, namun secara outputnya sedikit berbeda. Jadi dari nas Al-Quran itu ditafsirkan maka hadirlah jadi ilmu. Sedangkan tadabbur ini outputnya adalah amal. Sehingga kalau misalnya kita melihat bagaimana para ulama menyampaikan kepada kita untuk berhati-hati di dalam menafsirkan Al-Quran. Kenapa? Karena memang untuk tafsir Al-Quran itu outputnya adalah ilmu. Sedangkan kita bagi kita nih ya, yang kemudian tidak mempelajari ulum syar'i secara intensif mendalam misalnya begitu ya, maka tadabbur ini adalah menjadi salah satu pilihannya dan untuk kita semuanya ya begitu. Nah, tidak pasti kita kemudian misalnya kuliah tafsir Al-Quran terlebih dahulu kemudian kita mentadaburi Al-Quran, tidak. Karena tadabbur ini disiapkan untuk semua elemen kehidupan manusia, apapun background pendidikannya begitu. Kenapa? Karena akhir atau output dari tadabbur itu adalah amal. Ya, sedangkan para ulama yang kemudian kita lihat ya mereka menghasilkan ilmu-ilmu itu, ilmu tafsir itu ya menghasilkan, atau dari tafsir-tafsir yang kemudian dibuat oleh para ulama itu menghadirkan ilmu. Ya, baik. Jadi insya Allah kita akan, semoga kita terbebas dari perkataan Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa siapa yang menafsirkan ayat Al-Quran ini secara umum saja ya saya sampaikannya, maka dia menyiapkan diri untuk tempatnya atau kaplingnya di dalam neraka. Naudzubillah. Bukan untuk itu kita kemudian menghadirkan ini, tapi tadabbur ini adalah bagaimana amal yang dihadirkan itu adalah amal yang terbaik yang tidak bertentangan dengan syariat. Baik, lanjut ya. Ini step untuk tadabbur. Jadi setelahnya tadi kita coba memahami frame besar tentang tadabbur. Ya, berikutnya ini ada step-step ya. Tentu sekali lagi ini adalah ijtihad saja. Boleh jadi setiap diri kita atau setiap orang bisa membuat stepnya masing-masing begitu ya. Tapi kita lihat di sini ada 5 step sampai memilih ayat sampai kita beramal tuh bagaimana stepnya. Step pertama adalah pilih ayat terlebih dahulu. Yang kedua, nanti satu persatu kita akan coba bahas. Step yang kedua, gunakan ulumul Quran atau baca tafsirnya untuk mendapatkan pemahaman tentang ayat yang dipilih. Yang ketiganya, hadirkan hati untuk merenungkan ayat, begitu kan? Dan yang keempatnya kesadaran, akan hadir insya Allah kesadaran. Dan yang kelimanya, kalau sudah hadir kesadaran maka mudahlah dia beramal. Baik, langsung saja karena ini waktunya kita hanya sebentar saja. Step yang pertama ini adalah pilih ayat yang akan ditadaburi ya. Apapun ayatnya insya Allah bisa hadir tadaburnya ya. Meskipun di sini ada catatan-catatan ya. Jika ayat-ayat yang terkait hukum maka tidak perlu mengeluarkan hukumnya, gitu ya. Jika ayat-ayatnya memunculkan banyak ikhtilaf maka tidak perlu masuk ke ikhtilafnya. Ya, kenapa? Ya, kita mengetahui bahwa Al-Qur'an ini di dalamnya ada ayat-ayat muhkamat, ada ayat-ayat mutasyabihat, dan itu sudah disampaikan oleh para ulama. Nah, bagi kita bukan menghadirkan ikhtilaf di dalamnya ya, tapi lebih kepada bagaimana hikmah atau tadabbur yang bisa kita hadirkan sehingga melahirkan amal yang terbaik. Baik, step yang kedua, ya itu step pertama mudah saja, tinggal pilih saja ayatnya. Yang kedua ini gunakan ulumul Quran dengan mengacu kepada 8 level yang sudah diterangkan sebelumnya ya.
ya. Tapi fokus saja di level 1, yaitu terkait dalam yaitu kaitkan dalam satu ayat yang dipilih, atau level 2 yaitu hubungkan dengan ayat sebelumnya dan atau ayat setelahnya. Ini di ulumul Quran itu ada munasabah ayat begitu ya. Jadi mudahnya seperti itulah ya. Atau kalau misalnya kita tidak melakukan yang pertama ini, di step yang kedua, baca tafsir dari para ulama untuk mengetahui perspektif ayat itu dari para ulama itu ya. Ingat ya, karena ini adalah tadabbur, maka step 2 ini harus bisa memastikan apa pesan Allah dalam ayat yang dipilih yang di akhirnya akan bermanfaat untuk diri kita. Baik, ini langkah-langkahnya sekarang ya. Jadi di step kedua ini ada langkah-langkahnya. Langkah pertama nih, ini untuk level 1 dan 2, baca dan fahami terjemahnya. Sekali lagi, baca dan fahami terjemahnya. Yang kedua, ini langkah yang kedua, sebut dan tuliskan pesan singkat yang terdapat dalam ayat dengan menghubungkan antar kata yang terdapat dalam satu ayat itu. Itu untuk di level 1. Untuk di level 2-nya, hubungkan dengan ayat sebelum atau setelahnya, dan atau setelahnya ya. Jadi kita bisa dua-duanya, misalnya kita akan menghubungkan dengan ayat sebelum dan setelahnya, atau sebelumnya saja atau setelahnya saja, itu terserah saja ya. Jadi intinya bahwa level 2 ini bebas, bisa sebelum setelahnya dua-duanya, atau sebelumnya saja atau setelahnya saja. Karena nanti maknanya atau pesannya akan berbeda juga, ya kan? Tapi insya Allah nanti kita akan contohkan ya. Yang ketiganya, list hubungan ayat tersebut menjadi satu poin pesan, begitu ya. Oke, kita lihat contohnya nih. Ini di level 1. Contohnya saya coba mentadaburi Quran surah Qaf ayat ke-9. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannati wa habbal hasid. Terjemahnya, kami turunkan dari langit air yang diberkahi, lalu kami tumbuhkan dengannya kebun-kebun dan biji-bijian yang dapat dipanen. Surah Qaf ayat ke-9. Begitu. Ya, jadi dari ayat ini kita akan menemukan ya pembahasan tentang apa ini. Nah, kita lihat. Coba baca dulu terjemahnya, kami turunkan. Kalau misalnya kita belum mampu dengan bahasa Arabnya, semoga terjemah ini memberikan kemudahan kepada kita. Maka coba baca dulu terjemahnya. Oh, kami turunkan dari langit air yang diberkahi. Nah, di situ saja kan sudah tahu bahwa Allah yang menurunkan hujan. Nah, jadi wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan itu artinya bahwa Allah yang menurunkan hujan. Jadi ini pesan pertama. Tulis saja Allah yang menurunkan hujan, gitu kan. Ini nanti kalau kita di step ketiga kita akan renungkan apa renungannya bahwa Allah yang menurunkan hujan, kan begitu. Akan beda gitu hasilnya ketika kita tuliskan bahwa Allah yang menurunkan hujan. Ya, dengan hanya kita membaca ayatnya saja tanpa ada renungan setelah itu. Karena tadabbur itu kan lihat di akhirnya itu apa yang dihasilkan, kan begitu. Kemudian yang kedua, air hujan ini adalah air yang diberkahi karena Allah sebutkan ma'an mubarakan. Nah, ma'an mubarakan ini kita tuliskan, oh ternyata air yang turun dari langit itu bukan air sembarang air, tapi air yang disifati mubarakan, air yang berkah. Masya Allah. Ma'an mubarakan. Nah, udah tuliskan dulu, air hujan adalah air yang berkah. Gitu ya. Ini masih step 2 ya. Kemudian yang ketiganya kita tulis poinnya bebas ya, mau berapapun ya, bisa 1 pun nggak apa-apa, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, terserah gitu ya, tergantung ayatnya itu atau memang tergantung fokus kita mau kemana, terserah ya. Yang ketiga ini saya buatnya 3 poin saja. Air hujan dapat menumbuhkan tanaman dan biji-bijian. Nah, ini sebagai salah satu sumber makanan, kan begitu. Ada apa kalimatnya? Fa'ambatna bihi jannati wa habbal hasid. Nah, begitu. Jadi fokus saja, ini level 1, fokus saja di pesannya itu di ayat itu saja. Jadi tidak perlu kemana-mana gitu kan. Nah, fokus saja di situ. Jadi kita tidak perlu menyebutkan bahwa air hujan itu air hujan itu diturunkan dari dari awan, kemudian siklus itulah ya, siklus hujan itu
Ini tidak disebut di sini siklus hujan yang dimaksud gitu ya. Meskipun boleh jadi benar juga itu, tapi ayat ini tidak menyampaikan tentang hal itu gitu. Jadi tidak perlu menuliskan pesan di luar ayat yang sedang kita tadabburi. Ya, boleh difahami insyaallah ya. Nah, kalau kita masuk ke level kedua, ya berarti ada unsur ayat berikutnya atau ayat sebelumnya atau dua-duanya gitu ya. Nah, saya mengambil ayat berikutnya. Nah, ayat berikutnya yang relevan dengan ayat ini, sebenarnya ayat berikutnya itu tidak terbatas ya. Ayat berikutnya itu, tapi dibatasi yang benar-benar dekat dengan ayat yang akan kita tadaburi. Berarti misalnya ayat ke-9 tadi ya. Maka eh, ayat yang terdekatnya itu ayat 10 dan ayat 11 atau ayat ke-8 sebelumnya kan begitu. Nah, saya ambil dua ayat ini ya karena ini lanjutannya wan nakhla basiqatil laha tal'un nadid rizqan lil ibad wa ahyayna bihi baldatan mayyita kadzalikal khuruj. Terjemahnya, begitu pula pohon-pohon kurma yang tinggi yang mayang-mayangnya bersusun-susun. Ya, ini masih lanjutan kalimat sebelumnya ya. Rizqan lil ibad. Ternyata itu sebagai rezeki bagi hamba. Ya, wa ahyayna bihi baldatan mayyita kadzalikal khuruj. Maka kami hidupkan pula dengan air itu negeri yang mati atau tandus. Seperti itulah kadzalikal khuruj, maka seperti itulah kejadian kebangkitan dari kubur. Quran surah Qaf ayat 10 dan 11. Nah, ini adalah hubungan dengan ayat yang tadi ayat 9. Jadi ayat 9 kita hubungkan dengan ayat 10 dan 11. Nah, apa poin poin pesannya? Poin pesannya bahwa tumbuhan yang ditumbuhkan tadi kan itu sebagai rezeki bagi seorang hamba atau bagi hamba-hamba Allah. Rizqan lil ibad. Masya Allah. Jadi ada kalimat rizqan lil ibad itu menunjukkan bahwa Allah inginkan bahwa air hujan itu menumbuhkan semua pepohonan, semua biji-bijian untuk apa? Rizqan lil ibad. Jadi bukan hanya ditumbuhkan saja tapi menjadi rezeki bagi hamba. Itu kenapa disebutkan rezeki bagi hamba? Karena disebut oleh Allah rizqan lil ibad. Kemudian air hujan itu juga menghidupkan yang mati. Wa ahyayna bihi baldatan mayyita. Air hujan ini menghidupkan yang mati. Ya, kemudian ada kalimat kadzalikal khuruj, dan begitulah Allah Subhanahu wa taala ya membangkitkan kalian ya ketika dalam kubur itu. Jadi yang tiga apa poinnya? Saya tuliskan Allah menginginkan bahwa jika kita mati maka sangat mudah untuk dihidupkan kembali. Jadi kadzalikal khuruj itu bukan mempermisalkan tumbuhan yang mati kemudian bisa hidup lagi, bukan, tapi ini objeknya kepada manusia. Karena yang membaca ayat ini pasti manusia. Allah ingin mengingatkan kepada kita tentang kebangkitan dari kubur itu sangat mudah sekali, sebagaimana Allah menghidupkan sesuatu yang mati di dalam tanah kemudian hidup, pada saat itulah menjadi jadi sesuatu yang hidup dan bisa dipanen jadi makanan bagi kita, begitu ya insyaallah. Ya, jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa tadabbur ini ya tadabbur Quran surah 9 ternyata dikuatkan dengan ayat ke-10 dan ke-11-nya. Ini itu udah masuk ke level 2 begitu. Jadi pesan di level satunya saja sudah lumayan banyak ya, ada 3. Kita masuk lagi ke level keduanya itu nambah pesan lagi ya. Dan itu semakin menguatkan atau semakin, kan kalau di level 1 ini belum ada pernyataan bahwa air hujan itu bisa menghasilkan rezeki bagi manusia. Air hujan itu bisa menghadirkan iman ya untuk manusia yang merenungkannya. Nah, sedangkan di ayat berikutnya Allah sudah sebutkan rizqal lil ibad dan berikutnya adalah kadzalikal khuruj. Baik. Ya. Nah, sudah itu poin tadabbur di di 2 ayat atau di 3 ayat yang dimaksud level 1 dan level 2 ya. Simpan dulu itu untuk kemudian kita renungkan di step yang ketiga. Nah, jadi step yang ketiga ini adalah menghadirkan hati. Renungkan yang tadi itu harus ditulis ya, agar kemudian nanti tidak lupa lagi ya. Hadirkan hati dan renungkan ya apa yang tadi
ditulis dari list itu ya, sehingga menjadi list tindakan atau amal yang hadir setelah membaca dan merenungkan ayat tersebut. Jadi list atau pesan ya di yang step kedua itu, tulis tetap, kemudian hadirkan hati baca itu semuanya gitu ya. Maka semoga setelah itu hadir tindakan atau amal. Nah, langkah-langkahnya di step 3 ini, yang pertama renungkan dengan bertafakur, hadirkan hati melalui poin-poin yang dihasilkan dari step 2. Sudah tadi ya disebutkan. Kemudian tuliskan lagi. Tuliskan komitmen yang relevan dengan menggunakan kalimat kata kerja melalui pesan pada ayat yang ditadaburi. Nah, contoh nih ya. Tadi kita membahas tentang atau kita mentadaburi Quran surah Qaf ayat ke-9 sampai ayat 11 ya, sudah ada poin-poinnya di step kedua, maka step ketiga kita renungkan ya. Setelah renungkan, siapkan tulisannya, siapkan untuk kita alat-alat tulisnya untuk kita menulis. Kemudian tuliskan di sana dengan kata kerja. Saya insya Allah akan senantiasa bersyukur saat Allah takdirkan hujan kapanpun. Nah gitu kan. Ini seakan biasa saja, hadirin yang dirahmati Allah. Tapi ternyata dampaknya begitu sangat dahsyat. Coba nanti kita lihat ya. Kemudian tuliskan ya, saya tidak akan menyalahkan atau mencela hujan atas musibah yang terjadi di sekitar hidup saya, seperti terjadinya banjir, longsor, ataupun sakitnya anak setelah hujan-hujanan. Nah, gitu ya. Karena tidak sedikit kita kemudian, mohon maaf ya, bahkan secara langsung dari media saja sudah diperlihatkan. Ini banjir terjadi karena deras hujan yang begitu sangat tinggi, begitu ya. Nah, itu artinya menyalahkan hujan. Padahal Allah sebutkan tadi ya di poin pesan itu ada apa? Ma'an mubarakan. Ya. Ma'an mubarakan, bahwa air yang turun dari langit itu adalah air yang berkah. Apakah mungkin sesuatu yang berkah itu akan menghadirkan sesuatu yang sifatnya bencana, yang negatif? Banjir, longsor, atau anak yang sakit ketika setelah hujan-hujanan, apakah akan menghadirkan itu? Tentu tidak. Yang namanya berkah kita sudah tahu, ziyadatul khair, dia akan bertambah. Nah, ini step yang ketiga ini kita betul-betul menghadirkan hati untuk kemudian oh iya, merenung, ternyata salah selama ini sikap saya, selalu mencela, menyalahkan hujan. Atau bahkan misalnya ketika kita berkendara naik motor gitu kan, kemudian hujan, hujan. Nah, kalimat hujan itu adalah kalimat kalau kata orang Sunda makadu, bukan kadu atau ya, ya dia seakan mencela secara tidak langsung begitu ya, ya kan? Jadi mengeluh itu adalah sesuatu yang tidak diharapkan. Ya maksudnya gini, mengeluh karena hujan turun itu kan artinya tidak diharapkan hujan turun, kan begitu dimaknainya. Maka setelah kita membaca ayat yang tadi, oh ternyata air hujan itu Allah yang menurunkan. Nah itu kan, coba kalau Allah yang menurunkan ya, itu apakah kita akan mencelanya? Berarti seakan-akan kita menyalahkan Allah, kan tidak begitu seharusnya ya. Maka step ketiga ini semoga menjadi kebaikan bagi kita, kan jadi amal gitu. Asalnya kita sering menyalahkan hujan, sering mencela hujan, sekarang jadi tidak mencela lagi. Atau paling tidak ketika mencela, setelah itu istighfar karena ingat bahwa Allah yang menurunkan hujan. Karena ingat bahwa Allah menyipati hujan itu air yang berkah gitu kan. Maka ini karena hujan lagi nih. Astagfirullah. Kok saya ngomongin itu ya? Kok saya mencela hujan ya? Akan begitu. Akhirnya jadi apa? Jadi amal yang terbaik bagi kita. Nah begitu, hadirin yang dirahmati Allah, ya kan? Nah kemudian yang terakhir nih, saya berusaha menjadi pribadi yang lebih taat karena adanya kepastian akan dibangkitkannya setelah kematian. Nah gitu. Jadi ternyata Allah ingin sebutkan dengan kadzalikal khuruj gitu kan. Kadzalikal khuruj itu kan berarti wa ahyayna bihi baldatan mayyita kadzalikal khuruj. Allah ingin ajarkan kepada kita bahwa hujan yang Allah turunkan itu bisa menghidupkan sesuatu yang mati. Tanah yang tandus menjadi gembur, ya kan?
tanah yang tadinya tidak ada tanaman, ketika hujan turun itu jadi banyak tanaman. Minimal rumput-rumput tuh jadi rumput-rumput liar tuh jadi rindang begitu ya. Nah, coba aja hadirin perhatikan, itu luar biasa. Kalau kita merenungkan, oh bisa begitu ya. Atau misalnya di batu yang tadinya itu batu yang namanya batu-batu lah gitu. Tapi ketika hujan turun, apa yang terjadi? Batu itu ada lumut lah, atau misalnya ada pohon kecil yang tumbuh gitu. Coba bayangkan kalau kita merenungkan, itu kok itu lumut kok bisa hadir di tempat yang secara logika kita itu tidak mungkin bisa tumbuh kan gitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkan itu, Allah yang menghidupkan itu. Nah, apa poinnya yang Allah ingin ajarkan pada kita? Poinnya itu kadzalikal khuruj. Begitulah kelak nanti kamu ketika dimatikan sangat mudah untuk dihidupkan kembali, sebagaimana mudahnya ya tumbuhan itu tumbuh di batu yang secara logika tidak mungkin bisa menumbuhkan. Kan begitu. Nah, berarti ada apa? Allah ingin menghadirkan iman dari hujan itu. Sehingga poin tadaburnya adalah, atau step yang ketiganya kita tuliskan, saya berusaha menjadi pribadi yang lebih taat lagi. Kenapa? Kenapa harus menjadi lebih taat lagi setelah melihat hujan itu, atau setelah merenungkan tentang hujan itu? Karena ya hujan mengajarkan kita tentang kebangkitan yang akan terjadi di setiap manusia. Begitu. Masya Allah ya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, ini step yang ketiga. Kalau sudah masuk seperti itu, sudah selesai nih, 3 step ini dilakukan dengan maksimal dan disiplin, maka semoga Allah karuniakan step keempat dan step yang kelima. Apa step keempat itu? Memberikan kesadaran terhadap diri, gitu ya. Sehingga step yang kelimanya, kita senantiasa dimampukan untuk senantiasa beramal. Nah, kalau sudah itu, itulah yang diinginkan dari tadabbur. Maka Allah sebenarnya inginkan dari tadabbur itu senantiasa kita beramal. Maka yuk kita upgrade diri kita, selain membaca, yuk kita hadirkan tadabburnya ya. Jangan malas untuk menuliskannya. Tuliskan saja step by step yang tadi sudah disampaikan. Kemudian lakukan, pilih ayatnya. Kemudian step yang keduanya, hadirkan pesan di setiap ayat yang dipilih itu. Kemudian duduk dan renungkan ya. Kalau sudah direnungkan, tuliskan lagi apa yang akan dilakukan. Itu sebagai komitmen kita, begitu ya, untuk beramal setelah itu. Insya Allah kalau sudah ada itu, Allah hadirkan kesadaran terhadap diri kita, dan Allah mampukan untuk kita senantiasa beramal. Allahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.